Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Arroyan. Saya kelas 1D, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 121 2020 159. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang telah diterangkan di pertengahan semester kali ini, yaitu tentang pembelajaran sejarah peradaban Islam. Untuk itu, langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama itu saya akan membahas bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang kabilah-kabilahnya, suku-sukunya pada waktu itu. Di antaranya ada suku Baidah, lalu suku Aribah, dan suku Mustarobah. Lalu saya akan membahas tentang sistem politik dan kepemerintahannya. Yang pertama yaitu sistem politiknya. Pada waktu itu, pada masa jahiliyah, sistem politiknya itu masih bersuku-suku. Belum adanya rasa nasionalis pada waktu itu, yang dipimpin oleh pemimpin seorang laki-laki, tentu saja pemimpin yang diktator, yang sangat kejam. Apabila keinginannya tidak dipenuhi, maka ada hukumannya. Contohnya gitu, pemimpin yang diktator. Lalu hubungan persukunya itu didasari dengan hubungan darah. Jadi dalam satu suku itu terdapat adanya hubungan keluarga, hubungan kerabat, tapi masih dalam lingkup hubungan darah. Lalu ke pola masyarakatnya. Masyarakat Arab pra-Islam waktu itu kejam waktu itu. Karena ada budaya salah satunya yaitu mengubur anak perempuan yang baru lahir. Jadi si bapak itu nggak ada penerusnya, nggak ada yang namanya kehormatan dalam perempuan. Dahulu bahkan nggak dibunuh, langsung dikubur aja, dikubur hidup-hidup tanpa dibunuh. Lalu ada sistem kepercayaannya. Sistem kepercayaannya waktu itu awalnya itu lurus, agama Kristen dari Nabi Isa, terus Nabi Ibrahim. Tapi memang ada penyimpangan waktu itu, yang berawal di Amr bin Lu'ay yang berwisata ke Syam waktu itu, lalu melihat adanya patung-patung yang disembah di Syam waktu itu, yang bernama ada Manat, Uzza, lalu ada yang lainnya. Nah, itu. Oh ya, satu lagi. Kenapa disebut jahiliyah? Bukan karena kebodohannya. Memang kejam, tapi banyak juga ke bangsa Arab itu, masyarakatnya dulu pintar membuat syair, pintar berperang bahkan. Jadi kenapa disebut jahiliyah? Karena masyarakatnya waktu itu menyimpang. Yang kedua, saya akan membahas periode Islam, peradaban Mekah dan Madinah. Nabi lahir pada tahun 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Lalu Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur yang ke-40 tahun. Perantara Jibril yang menurunkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu periode dakwah di Mekah itu terbagi menjadi dua. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Saya akan membahas tentang dakwah secara sembunyi terlebih dahulu, yaitu didasari dengan turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7 waktu itu. Lalu dari hasil dakwahnya itu terbentuklah yang namanya As-Sabiqun Al-Awwalun, yang membantu Nabi
untuk dakwah. Jadi sistem dakwahnya itu masih ke kerabat dekat saja, tanpa menimbulkan adanya keramaian. Lalu yang kedua, periode dakwah secara terang-terangan. Periode dakwah secara terang-terangan ini didasari dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94 waktu itu. Lalu Nabi mulai mendakwahi Islam ke kaum Quraisy dengan terang-terangan bahwasannya yang dilakukan kaum Quraisy waktu itu tuh kemusyrikan. Jadi ditentang sama Nabi Muhammad. Nggak boleh waktu itu sama Nabi. Nabi itu ditentang sama kaum Quraisy, bahkan dicemooh tanpa adanya rasa ampun. Contohnya oleh Abu Lahab dan Abu Jahal waktu itu. Lalu saya ke peradaban Islam periode Madinah tahun 622 Masehi. Nabi hijrah dengan sahabat-sahabatnya, dan upaya pertama yang Nabi lakukan yaitu membangun masjid. Kenapa membangun masjid? Karena masjid itu bukan sarana beribadah saja waktu itu. Jadi masjid juga dipakai untuk interaksi antar warga, terus menuntut ilmu juga. Jadi ada tempatnya untuk Nabi berdakwah gitu. Lalu selanjutnya Nabi mempererat antar suku-suku Muslim waktu itu. Antara kaum Muhajirin dan Ansor itu harus dekat, kata Nabi. Jadi dakwahnya itu terlaksana dengan baik. Lalu upaya selanjutnya toleransi antar umat beragama. Jadi Nabi pun tidak hanya pemimpin agama, jadi Nabi juga pemimpin negara. Jadi Nabi itu tidak berfokus pada agama, melainkan negara juga. Jadi upaya-upayanya untuk masyarakat Madinah itu bisa akur gitu, tanpa adanya permusuhan. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu biografinya. Beliau lahir dengan nama Abdullah bin Utsman bin Amir. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena beliau sangat menyukai unta. Dan kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliaulah yang pertama kali mempercayai adanya Isra Mi'raj. Dan beliau wafat pada tahun 573 Masehi di umur yang ke-63 tahun. Lalu ada masa pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Pada masa Nabi wafat, banyak orang yang tidak percaya akan Nabi wafat. Bahkan ada yang mengancam bahkan barang siapa yang mengatakan Nabi wafat akan dibunuh waktu itu. Lalu Abu Bakar angkat bicara dan duduk di mimbar dan mengatakan barang siapa yang menyembah Rasul maka ia musyrik, karena Rasul itu hanya manusia biasa. Lalu pada masa pengangkatannya, kaum Muhajirin dan Ansor itu berunding siapa yang berhak menjadi penerus Nabi Muhammad. Lalu Umar berkata, Abu Bakar sangat dekat dengan Nabi, jadi bisakah kita membaiatnya? Lalu kaum Muhajirin dan Ansor itu bersepakat dan membaiat Abu Bakar menjadi penerus. Lalu ada problematika yang dihadapi Abu Bakar pada saat memimpin. Yang pertama yaitu munculnya para kaum murtad. Dikarenakan Nabi itu wafat, jadi orang-orang yang lemah iman waktu itu pada gak tahu harus apa. Jadi mereka itu banyak yang keluar Islam dan kembali ke kepercayaan sebelumnya. Lalu problematika yang kedua itu menghadapi orang-orang yang mengaku Nabi. Contohnya ada Musailamah Al-Kadzdzab dan lain-lain. Lalu problematika yang ketiga yaitu banyak pemberontakan dari kabilah Arab
Lalu selanjutnya ada banyak yang enggan membayar zakat karena Nabi wafat tentunya. Lalu bagaimana sih solusi Abu Bakar untuk kaum yang mengaku Nabi? Abu Bakar itu memberantasnya dengan peperangan. Dan bagaimana mengatasi kaum-kaum yang murtad? Nah, sama dengan kaum yang mengaku Nabi. Mereka juga diperangi oleh Abu Bakar. Yang disebut perang Riddah. Lalu kita ke prestasi Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi khalifah. Yang pertama yaitu memerangi kaum murtad yang tadi saya sebutkan. Lalu melakukan kodifikasi Al-Quran. Lalu ada memperluas wilayah Islam ke berbagai daerah. Nah, itu sebagian dari prestasi Abu Bakar. Lalu ada keteladanan yang kita dapat ambil dari Abu Bakar, yaitu sifatnya yang dermawan dan ketawaduan. Lalu pengetahuan yang luas. Abu Bakar itu mempunyai keilmuan yang sangat-sangat banyak karena memang dekat dengan Rasul. Nah, lalu ada keteguhan hati dan keteguhan iman. Dibuktikan dengan peristiwa Isra Mi'raj, lalu ia mempercayainya dengan tekad yang kuat. Selanjutnya saya akan membahas masa peradaban Islam Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar yaitu beliau lahir tahun 583 Masehi dan beliau adalah orang yang sangat fanatik terhadap agama nenek moyang. Bahkan Umar itu sangat ingin membunuh Nabi Muhammad waktu itu. Tapi Umar itu masuk Islam karena mendengarkan kalam-kalam Allah yang dalam perantara adiknya. Umar tergerak hatinya lalu masuk Islam lah dia. Lalu Umar menjadi khalifah. Pada waktu itu Abu Bakar jatuh sakit parah dan memang waktu itu belum ada yang menjadikan pemimpin. Lalu Abu Bakar menunjuk Umar dan kaum Muhajirin dan Ansor setuju untuk Umar dijadikan khalifah selanjutnya. Khalifah Umar itu memerintah selama 10 tahun. Banyak prestasi-prestasi yang beliau dapatkan. Di antaranya yaitu perluasan wilayah sekitar Arab dan Asia. Lalu ada orang yang pertama kali mengadakan camp militer untuk pasukan Islam lebih kuat lagi. Lalu adanya penanggalan kalender Hijriah waktu itu pertama kali yang kita gunakan sampai sekarang. Lalu karakteristik Umar waktu itu mengutamakan adil, selalu amanah, dan hidup bersahaja. Dan yang terpenting Umar itu sangat suka ketegasan. Selanjutnya yaitu masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan yaitu beliau lahir dengan nama Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Beliau lahir setelah tahun kelima setelah Rasulullah lahir. Beliau itu berasal dari keluarga yang kaya raya dan terkenal akan kekayaannya. Dan Utsman itu termasuk salah satu sahabat yang termasuk sabiqunal awwalun. Lalu naiknya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Waktu itu Umar bin Khattab sebelum wafatnya itu sempat membentuk 6 komite, 6 sahabat senior yang dilibatkan untuk pemilihan pengganti dirinya sebagai khalifah. Dan akhirnya Utsman lah yang terpilih. Lalu beliau naik tahta pada tahun Muharram 24 Hijriyah. Lalu
masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Prestasi Utsman bin Affan itu sangat banyak. Di antaranya yang saya sebutkan yaitu pertama kalinya diadakan armada laut yang memperkuat daerah laut Arab waktu itu. Lalu Utsman juga memperluas daerah kekuasaannya menuju ke Armenia, Azerbaijan, Asia Kecil, dan lain-lainnya. Dan prestasi selanjutnya itu ada memperluas daerah Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Lalu problematika apa saja sih yang dihadapi Utsman bin Affan? Juga banyak mengganti gubernur-gubernur daerah yang diganti oleh kerabat-kerabatnya karena Utsman beranggapan bahwa kerabat-kerabatnya itu mampu untuk memerintah waktu itu. Dan yang jasa yang paling terkenal yaitu mushafkan Al-Quran sampai sekarang, yaitu Mushaf Utsmaniyah. Nah, itu tuh berawal dari mushafnya Utsman bin Affan. Peradaban Islam Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir dengan nama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau lahir tahun 603 Masehi, 8 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Beliau menjadi sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau terkenal dengan sifatnya yang dermawan, yang baik hati, dan tidak sombong. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Pada waktu itu Utsman terbunuh pada tahun 17 Juni 656 Masehi oleh para pemberontak Mesir. Pengangkatan Ali itu sempat tidak disetujui oleh keluarga Umayyah karena waktu itu keluarga Umayyah mendominasi kepemerintahan dan takut akan tercabutnya kepemerintahan itu dari tangan mereka. Lalu konflik yang dihadapi oleh Ali saat memerintah, diantaranya ada Perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Ali dan Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu tidak setuju bahwasanya pembunuh Utsman itu tidak diungkit, tidak diadili oleh Ali. Lalu Perang Jamal itu berakhir dikarenakan unta yang ditunggangi oleh Aisyah terbunuh. Lalu perang kedua ada Perang Siffin. Perang Siffin terjadi di antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena sama penyebabnya, yaitu Muawiyah itu tidak setuju bahwa Ali menunda diadilinya para pemberontak yang membunuh Utsman. Terjadilah Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Lalu prestasi yang Ali bin Abi Thalib dapatkan yaitu pertama mengganti pejabat yang kurang cakap ataupun banyak yang korup. Yang kedua membenahi Baitul Mal, lalu mengutamakan ilmu bahasa Ali. Lalu akhir dari kepemerintahan Ali yaitu saat kaum Khawarij itu berencana membunuh 3 pilar Muslim pada waktu itu. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, lalu ada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Lalu kaum Khawarij itu berusaha membunuh ketiganya, tetapi yang selamat itu Muawiyah dan Amr bin As. Ali terbunuh pada saat sholat subuh waktu itu, terhunus kepalanya oleh pedang.